Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bahas casing terbaru lagi nih. Dan ini targetnya kiri-huri banget ya, karena harganya hanya 300 ribuan bre. Dan kalian dapat casing ukuran ATX dengan tampilan yang cukup menarik. Nah, sebelum dilanjutkan, gak ada salahnya yang baru mampir ke channel saya untuk kasih semangat saya nih, biar terus ngonten di channel ini. Caranya dengan tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. Cukup banyak pilihan casing di rentang harga segini. Tapi kebanyakan sih kualitasnya ya diturunkan ya. Ya namanya juga cuma 300 ribuan gitu. Pengennya gimana? Cuma kalau yang ini saya bisa bilang kualitasnya lebih baik untuk rentang harga jualnya. Yap, kita bakal bahas Segotep X5. Harga jualnya hanya Rp379.000 nih. Dan ini non-fan ya, alias nggak ada bonus kipas satupun dalam paket penjualannya. Terus tipe ini ada dua pilihan warna, hitam sama putih. Bagusnya nggak dibeda-bedain untuk harganya. Distributor resmi ini ya apalagi kalau bukan S-Gear ya. Casing ini dikhususkan untuk motherboard ATX tapi ya bisa juga dipasang M-ATX dan Mini ATX. Untuk panjang VGA maksimal hingga 315 mm, CPU coolernya hanya 158 mm dan panjang power supply-nya 160 mm. Untuk kipas sendiri maksimal bisa dipasang hingga 8 kipas ya, 3 di depan, 2 di atas, 2 di bawah, dan 1 di belakang. Ukurannya sama, 12 cm. Untuk storage-nya bisa dipasang 2 x 3,5 inch hard disk atau 1 hard disk dan 1 SSD. Dan dari info resmi S-Gear, casing ini bisa dipasang radiator 240 atau 280 bagian atasnya. Biar kata murah, dusnya nggak kelihatan murahan banget ya. Ya bisa dibilang lebih baik dibandingkan brand lain di harga yang sama untuk kualitas dusnya sendiri. Di bagian depan ada tipe, juga bentukan casingnya. Sedangkan spek lengkap casing ini sendiri ada di bagian belakang dusnya. Setelah dikeluarin ternyata bagian depannya ini full mesh ya. Keren nih, sirkulasi udaranya jelasnya lebih baik dibandingkan non mesh. Di bagian cover depan ini dikasih pemanis dan juga mereknya ditaruh di bagian ini ya. Nah buat buka covernya, waduh lumayan keras ini, tapi aman kok, gak ada yang patah penguncinya. Di covernya ini memang gak dikasih dust filter, tapi kalau lihat desain meshnya, lubangnya itu kecil-kecil banget ya. Jadi harusnya gak banyak masuk debu ke bagian dalam casing. Untuk meshnya sendiri ini bisa dicopot ya, dan bahan meshnya metal, sedangkan penutup covernya berbahan hard plastik. Nah pada bagian depan ini bisa dipasang maksimal 3 kipas nih, ukuran 12 cm. Atau bisa juga kalian pasang radiator 360 di bagian depannya ini. Pada bagian samping udah full kaca dan pakai kaca bening dengan list putih buat pemanisnya. Sayangnya ya mungkin karena harga segini ya, buat pengunci panelnya ya pakai 4 baut pengunci di bagian sampingnya. Nah bagusnya biarpun pakai 4 baut pengunci, kacanya ini nggak tipis kalau dibandingkan dengan harga yang kurang lebih sama. Tergolong cukup tebal kacanya. Di bagian power supply cover ini bolong ya. Ya kali aja kalian mau pamer power supply 80 plus gold basutan sih mbak ada. Nah untuk jarak motherboard ke bagian atas casing ini rada mepet ya. Jadi kemungkinan pilih-pilih motherboard nih kalau mau pasang radiator di bagian atasnya. Sedangkan untuk space atau ruang kabel manajemen terbilang lumayan apalagi di bagian samping ini ya. Oh ya kalau kalian pakai motherboard M-ATX, aduh, ini casing nggak kasih lubang manajemen nih untuk motherboard M-ATX. Jadi kesannya bakal seliweran kabel-kabelnya kalau pasang motherboard ukuran yang lebih kecil dari ATX. Dan pada bagian sampingnya ini ada dua dudukan nih buat pemasangan 2 SSD atau hard disk ukuran 2,5 inch. Di bagian belakang ada total 7 slot ekspansi dan ini semuanya model tanam ya. Untuk bagian penutupnya model copotan biasa. Lanjut, penutup sampingnya ini udah rata dan pakai 2 baut pengunci buat melepasnya. Dan untuk bahan dari casingnya cukup tebal biar kata ini casing harga 300 ribuan. Sekarang kita buka bungkusan yang ada di dalam casing ini. Pertama dapat speaker buat BIOS nih, yang bunyinya maksudnya tit gitu loh. Terus satu bungkus baut panjang buat pemasangan kipas di bagian atas power supply cover. Dan satu bungkusan lagi nih buat pemasangan perangkat PC. Semua bautnya itu black, tapi kalau putih itu lebih cakep harusnya, ya nggak? Untuk kabel bagian front panel ini ada konektor USB 3.0, sayangnya masih tebal ya. Konektor HD audio,
konektor USB 2.0 dan front panel. Dan semua konektor selain USB 3.0 itu udah PP ya. Dan ini dia bagian dalam power supply cover. Di bagian dudukan PSU-nya ini dikasih 4 busa kecil nih, buat kasih jarak power supply dengan body casing. Terus pakai rak hard disk. Seperti biasa, ini mesti copot 2 baut di bagian bawahnya buat melepas rak hard disknya. Rak hard disknya ini bisa dipasang 2 hard disk ukuran 3,5 inch ya, dan dikasih 2 opsi buat dudukan hard disknya. Di bagian atas dikasih dust filter magnet dan bisa dilihat ventilasi udaranya hampir full body nih, dan harusnya bisa dipasang radiator di bagian atas ini. Di sini juga ada tombol power, tombol reset, 2 kali USB 2.0, mic, HD audio, dan 1 kali USB 3.0. Standar buat casing zaman now. Pada bagian bawah casing, part kakinya udah dikasih busa yang cukup tebel nih. Terus di bagian power supply-nya dikasih dust filter model copet. Alah, capit maksudnya. Nah, ini cakepnya nih. Ventilasi untuk power supply-nya cukup gede ya. Dan bisa dilihat juga dudukan hard disk di casing ini. Di sini saya pakai motherboard Asus ukuran ATIK buat nyobain casing ini. Dan tipe ini heatsinknya tebel-tebel banget ya. Jadinya pas saya coba pasang radiator ukuran 240 bagian atasnya, kepentok. Aduh, syukur nggak kejepit ya. Bikin hati loh. So akhirnya saya putuskan pakai radiator 360 aja deh. Dari Segotep MU 360 dan ditaruh di bagian depan. Nah, efek taruh radiator di bagian depan dengan kipas di bagian dalamnya jelas mengurangi panjang VGA yang disupport. Dan pastinya kalau ukuran segini sih bikin sempit di bagian dalam power supply cover. Terus untuk pemasangan fan di bagian atas juga ini kepentok heatsink tebel nih di bagian motherboardnya. Ya paling cuma satu doang ya yang bisa ditaruh di bagian atas ini. Sama satu lagi nih, kalau mau pasang radiator di bagian depan, mending pasang aja dulu SSD di bagian sampingnya biar nggak repot ya. Untuk pemasangan yang lain sih masih cukup oke di casing ini. Dan juga buat merapikan kabelnya, baiknya ditumpuk di bagian samping deket SSD ya, karena bagian samping ini punya space yang cukup lega. Dan untuk pemasangan power supply, kipas, dan lainnya ini nggak ada kendala yang berarti, ya termasuk VGA. Karena VGA yang saya pakai nggak panjang-panjang banget, jadi aman biar kata pakai radiator bagian depannya. Oke, kita nyalakan PC-nya nih. Dan gimana tampilannya? Menarik ya, karena ditambahin kipas warna putih sama radiator berwarna putih juga. Jadi makin kelihatan wah. Apalagi kalau motherboard sama VGA-nya putih juga. Makin kece pastinya. Dengan perangkat yang harganya cukup lumayan dipasang di casing murah ini, jadi casing ini nggak kelihatan murahnya. Ya walaupun kekurangannya cukup berasa ya, karena terpaksa nggak bisa dipasang radiator di bagian atas. Kecuali kalian pakai motherboard yang nggak ada heatsinknya, atau ukuran heatsinknya itu tergolong kecil. Harusnya aman dipasang radiator di bagian atasnya. So menurut saya pribadi harga 300 ribuan ini cukup sepadan dengan yang ditawarkan. Terlebih lagi kualitas bahannya lebih baik dibanding brand lain di harga yang kurang lebih sama. Kalau kalian gimana coba? Oke guys, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.